Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam Iskang Fasir dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 2321010600067. Dan di sini saya akan menerangkan tentang ilmu pendidikan. Apa sih ilmu pendidikan itu? Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, pembuatan mendidik. Tidak ada satupun kegiatan manusia di dunia ini yang lepas dari aktivitas pendidikan. Apakah itu pendidikan formal? Apakah itu pendidikan informal? Apakah itu pendidikan non-formal? Dengan kata lain, pendidikan itu mencakup seluruh aspek kehidupan sejak manusia pertama hingga manusia modern seperti sekarang ini. Melalui pendidikan, manusia akan belajar berbagai macam pengetahuan, di mana sumber pokok kekuatan manusia itu sendiri adalah pengetahuan. Disebut demikian karena manusia dengan pengetahuannya mampu melakukan olah cipta, raga, rasa, dan karsa sehingga manusia maju dan berkembang. Proses olah cipta tersebut dilaksanakan berkat adanya aktivitas yang dinamakan pendidikan. Selanjutnya adalah landasan dan dasar hukum pendidikan. Landasan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan hukum pendidikan di Indonesia salah satunya yaitu pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 31 dan 32. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Baiklah, sekarang kita menuju ke macam-macam landasan. Landasan terbagi menjadi 9 landasan. Landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, serta landasan religius. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Contohnya, seperti apakah pendidikan itu? Itu termasuk ontologi. Mengapa pendidikan itu diperlukan? Dan itu epistemologinya. Apa yang harusnya menjadi tujuan pendidikan? Itu aksiologisnya. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Ada pendidik dan ada peserta didik. Yang nomor 3 adalah landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah.
Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat dipelihara. Nomor 4, landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dengan dikembangkan dengan jalan mewariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pendidikan baik informal, non-formal, dan formal. Nomor 5, landasan psikologis. Pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman terhadap manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu keberhasilan dalam pendidikan. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Melalui pendidikan, tenaga kerja produktif dapat dihasilkan. Yang kedelapan, landasan sejarah. Seperangkat konsep dan praktik masa lampau menjadi titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Dan yang terakhir, nomor 9, landasan religius. Asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Baiklah, sekarang menuju ke macam-macam pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi 7 macam pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, yakni SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yakni SMK. Yang ketiga, pendidikan akademik, yakni program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat, pendidikan profesi, yakni pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seseorang yang profesional. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu maksimal diploma 4 setara dengan program sarjana S1. Yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan pengalaman terhadap ajaran agama atau menjadi ilmu-ilmu agama. Yang ketujuh, pendidikan khusus. Untuk peserta didik yang membutuhkan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Baiklah, masuk ke tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Saya mengambil 6 contoh pahlawan pendidikan di Indonesia. Di antaranya Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi. Menurutnya, pendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Baiklah, yang nomor 2, R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini Djojo Adiningrat. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu atau sekelompok orang. Selanjutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengajak kepada semua umat Islam
untuk membangun dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Ahmad Dahlan atau biasa kita sebut dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, pelaksanaan pendidikan hendaknya didasarkan pada landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, Suetomo dengan memajukan pengajaran dan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah Raden Dwi Sartika dengan ilmu alat untuk menata, mengubah dan memajukan segala perkara ke arah yang lebih baik, termasuk anak didik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.